kalian menjadi tentram dan tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, and he put between you affection, mawaddah, and mercy, rahmah. Maka ini dari ayat Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu tenang kepadanya dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta kasih dan sayang. This the first virtue. And the second, keutamaan yang kedua, pernikahan penyebab utama mendapatkan anak, yang merupakan anak itu penerus warisan yang akan mendoakan kita. And the Almighty says for the dalil this, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. The meaning is, O people, Allah said, O people, fear your Lord. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, O people, fear your Lord. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, who created you from a soul one, wa khalaqa minha zawjaha, and created her husband from her, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, and there were many men and women from them. So this is the second of the virtues. Allah make married for men and women, for Allah give them a child, a girl, a saleh and salehah, yang mana pahala bagi orang yang meninggal, yang mana pahala akan mengalir kepada orang tuanya yang sudah mati, because prayer and istighfar from his son or his daughter as-saleh and salehah. So rewards will flow to their parents who have died. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying in hadith issued by Muslim, the authority by Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min ihda thalath. If a person dies, his deeds are cut off from him. Jika seseorang meninggal, amalan-amalan dunianya akan cut off from him, terputus darinya, except for three, kecuali 3 perkara. Apa itu? Illa min sadaqah jariyah, aw ilmin yantafi'u bihi, aw waladin saleh yad'u lahu. Hey you, where is your book? Where is your pen? Lazy. Kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyatin, except from ongoing charity, aw ilmin yuntafa'u bihi, or knowledge that is benefited from, aw waladin saleh yad'u lahu, or the righteous son who prays for him. So this is the beneficial from the righteous son or righteous daughter. He prayed for his father, he prayed for his mother when they died. So this is the beneficial who married and have children. The righteous children make prayer to his parents. Bahkan istighfar anak saleh kepada kedua orang tuanya menyebabkan ditinggikan derajatnya di surga. So istighfar
from the righteous son to his father, to his mother, causes Allah rise his place in heaven. Narrated from Ibnu Majah and Imam Ahmad, from Hamad ibn Salamah, an Asim, an Abi Saleh, an Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, inna rajula la yarfa'u, inna rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu ana hadha fayuqalu bistighfari waladika lak, bistighfari waladika lak. There are hadith from Ibn Majah and Ahmad in the chain from Hamad ibn Salamah, and Hamad ibn Salamah is imam, more than thiqah. An Asim, and Asim here is Asim ibn Bahdalah. He is Saduq Hasanul Hadith. An Abi Saleh, Abu Saleh Dakwan As-Samman, thiqah. An Abi Hurairah, from the Sahaba Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, the prophet said, inna rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah fayuqalu ana hadha fayuqalu bistighfari waladika lak. Even the istighfar of saleh children to their both parents causes his degree in heaven, causes his degree in heaven. Maka di saat Allah mengangkat derajat seseorang muslim mukmin, derajatnya yang tadinya di derajat surga number 4, surga yang keempat misalnya, dinaikkan menjadi surga yang ke-10, atau di surga section B, di surga section B tingkatan B, maka dinaikkan menjadi tingkatan M or Z tertinggi. Maka di saat Allah menjadikan tingkatan yang tinggi kepada seorang muslim dari tempat tinggal surganya, maka mereka mengatakan ana hadha min aina hadha ya Rabb, dari mana ini semuanya ya Rabb? Maka dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, bistighfari waladika lak, this because istighfar from your son, from your daughter, so Allah degree in heaven because al istighfar. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya dari investasi, the best investment dari seseorang yang hidup di dunia ini adalah anak-anak yang soleh. Maka banyak dari manusia yang salah kaprah, salah pemikiran, dipikirnya bahwa investasi yang paling baik adalah mempunyai rumah mewah, villa di Bogor, villa di Bukit Tinggi, ataupun mempunyai mobil mewah, Lamborghini Aventador yang 22 miliar, atau mempunyai uang miliaran di ATM banknya. Maka itu bukan dari sebaik-baiknya investasi. Maka sebaik-baiknya investasi adalah di saat seseorang mempunyai anak-anak yang soleh, dan anak-anak yang soleh itu di dunia berbakti kepada orang tuanya. Dia bekerja, diberikan hartanya kepada orang tuanya di dunia. Dan di saat di alam barzakh, doanya mendoakan, sehingga di hadis tadi yang 3 perkara akan mengalir
doa-doa anak yang soleh di alam barzakh, dan istighfar dari anak-anak yang soleh bermanfaat in the hereafter. Di saat dia masuk surga, maka dia akan ditingkatkan derajatnya di surga. Maka inilah hakikat dari mereka orang-orang yang menginginkan the best investment, sebaik-baiknya investasi, maka dia tidak mudah. Kalau hanya sekedar investasi harta mudah, dia bekerja to make money, mengumpulkan miliaran, jutaan, ratusan juta cukup menjadi investasi. Membeli pesawat pribadi, membeli rumah di real estate, maka bisa menjadi investment. Namun itu semuanya mudah dan mudah sirna. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Maka apa-apa yang ada pada diri kalian adalah sementara saja. Maka rumah yang kita punyai tahun demi tahun, catnya semakin luntur dan atapnya semakin karatan dan luluh oleh hujan dan panas. Namun investasi dari anak-anak kita yang soleh akan bermanfaat baginya di dunia dan di hari akhirat. Dan investasi anak-anak soleh tidak semudah investasi membeli mobil, membeli rumah. Tetapi investasi anak-anak yang soleh panjang dan lama prosesnya. Kita mendidiknya, kita menyimpannya di pondok pesantren, terus kita bina, terus kita berikan modal untuk biaya makan, biaya belajar, membeli kitab, dan seterusnya. Dan terus dibimbing agar tidak malas, dan terus dibimbing jika dia pintar agar dialihkan pintarnya kepada yang bermanfaat baginya di dunia dan di hari akhir. Tidak tertipu dengan pintarnya menjadi gurur, aku murid paling pintar. Tidak, jangan ada pemikiran seperti itu. Bahkan dia harus memanfaatkan kepintarannya dengan mengajar, dengan membantu dakwah. Terus seperti itu diproses. Ingin mempunyai anak yang investasi lebih baik bukan perkara yang mudah. Dibina, dididik, dibiayai. Setelah jadi anaknya pun terus dibimbing agar tidak sombong, agar tidak malas, agar tidak ujub pada dirinya bahwa dia murid yang paling pandai. Tidak, tetapi dia terus dibimbing sehingga kelak menjadi seorang rajul yang soleh. Jika menjadi dai-dai yang ber-SDM tinggi, bersumber daya manusia yang tinggi. Masalah dai banyak dai, mulai dari dai-dai yang belajar di luar negeri, di dalam negeri, atau yang autodidak. Banyak dai-dai yang autodidak. Namun the point is dai yang bersumber daya manusia, yang mempunyai ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, dan mempunyai akhlak yang mulia. Maka kita tidak butuh kepada dai-dai ilallah yang mana dia itu arogan, yang justru kita menginginkan dengan dakwahnya merangkul manusia awam kepada ahlu sunnah. Malah dia menghancurkan dakwah ahlu sunnah yang tadinya ahlu sunnah tinggal di pondoknya lari semuanya. Kenapa? Karena keburukan dari akhlaknya. Dan ini yang dilakukan oleh the king of the king in Jember, raja di kerajaan Jember, yang mana sekarang lari semua dari kelompok ahlu sunnah darinya karena arogan dan karena dia menghina asatidah kibarnya dengan nol potol. Maka akhirnya semua yang belajar dengan dia lari karena arogan, karena tidak ada adab. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Dan begitu pun dakwahnya Al-Hajuriyah yang keras, membabi buta, main seruduk, menghizbikan semua markas yang mempunyai yayasan. Padahal dia hidup di Indonesia, yang mana pemerintah kita mengayomi pondok-pondok pesantren dengan yayasan, disebutkan yayasan bid'ah.
Maka mereka menyebutkan pondok-pondok pesantren bid'ah dan hizbi hanya sekedar mempunyai pelang yang tertulis yayasan bla bla bla, nomor notaris bla bla bla. Ini ma'had yang bid'ah, ma'had yang hizbi. Itu dari sistem dakwah yang menyebabkan manusia lari dari ahli sunnah. Padahal Nabi mewanti-wanti kepada Abi Musa al-Ash'ari,